Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Pagar Bungsu dengan NPM 182151016. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel yang berjudul Kemampuan Pembuktian Matematis Ditinjau dari Motivasi Belajar Peserta Didik. Nah, kemampuan pembuktian matematis merupakan kemampuan yang termasuk ke dalam kemampuan penalaran. Nah, Brody bersama pakar-pakar lainnya yaitu Ball, Bass, Hanna, James, Hertz, Kirkpatrick, dan Krumer sepakat menyatakan bahwa bukti adalah suatu bentuk dari argumentasi dan justifikasi, sehingga bisa dikatakan bahwa kemampuan pembuktian matematis merupakan bagian dari kemampuan penalaran matematis. Meskipun banyak juga pendapat di mana pembuktian matematis disamakan dengan penalaran matematis. Menurut Brody tahun 2010. Nah, kemudian pengajaran bukti matematis bagi peserta didik menurut Hertz tahun 1993 adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik memahami konsep matematika. Nah, motivasi belajar dalam proses pembelajaran matematika sangat diperlukan, dan guru harus senantiasa memberikan motivasi-motivasi dalam setiap proses pembelajaran, karena itu akan sangat berguna dalam proses pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai kemampuan pembuktian matematis. Suatu pembuktian menjadi hal yang serius dalam penentuan kurikulum sekolah di setiap negara. Nah, hal ini yang menjadikan NCTM memasukkan penalaran dan pembuktian ke dalam salah satu unsur standar proses di sekolah. Nah, artinya dalam setiap pembelajaran, guru itu harus mencantumkan unsur pembuktian dalam pembelajaran di kelas. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kemampuan pembuktian matematis. Nah, yang pertama ada menurut Ma'arif tahun 2015. Nah, secara umum, sebuah pembuktian adalah sembarang argumen dan presentasi dari bukti-bukti yang meyakinkan seseorang untuk menerima suatu kebenaran. Nah, jadi pembuktian itu merupakan sebuah argumen atau pendapat seseorang terhadap sesuatu untuk meyakinkan kebenarannya kepada orang lain dengan bukti-bukti yang ada. Nah, dengan adanya pembuktian matematis, kita dapat meyakinkan seseorang terhadap suatu kebenaran. Bukti-bukti tersebut diperoleh dari teorema-teorema, identitas, ataupun definisi yang ada, kemudian kita konstruksi sehingga terbukti kebenarannya. Nah, yang kedua ada menurut Bell tahun 1976. Pembuktian matematis adalah skematisasi aksioma, konsep dasar, dan teorema melalui metode deduktif. Berdasarkan pendapat tersebut, pembuktian matematis merupakan kegiatan mensistematisasi pernyataan ke dalam sistem aksiomatik. Nah, pembuktian melalui metode deduktif adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada yang dianggap benar kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut yang semestinya benar apabila premis-premisnya juga benar. Nah, sehingga kita perlu mengetahui konsep dasar dan teorema-teorema dari suatu materi yang akan kita buktikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembuktian matematis. Nah, selanjutnya, yang ketiga ada menurut Lestari dan Yudanegara tahun 2015. Kemampuan pembuktian matematis adalah kemampuan memahami pernyataan atau simbol matematika serta memberikan alasan terhadap kebenaran suatu solusi. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, kemampuan pembuktian matematis itu meliputi kemampuan memahami pernyataan. Jadi, kita terlebih dahulu perlu memahami dan mencerna pernyataan yang terdapat dalam soal matematika. Nah, jika kita tidak dapat memahami pernyataan itu, kita tidak akan dapat menyelesaikan pembuktian matematis dengan benar, dan kita akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, selain kemampuan memahami pernyataan,
Kemampuan memahami simbol matematika juga termasuk ke dalam kemampuan pembuktian matematis. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli bahwa kemampuan pembuktian matematis adalah kemampuan memahami pernyataan atau simbol matematika serta menyusun bukti kebenaran suatu pernyataan secara matematis berdasarkan definisi, prinsip, dan teorema-teorema. Nah, kemampuan pembuktian matematis ini perlu dimiliki oleh setiap peserta didik, karena dengan kemampuan ini peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Pembuktian matematis dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, menurut Sumarno tahun 2004, kemampuan pembuktian matematis itu dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan membaca bukti dan kemampuan mengkonstruksi bukti. Nah, seorang pembaca dikatakan memahami teks matematika, misalnya sajian bukti matematika, apabila ia dapat mengemukakan gagasan matematika yang termuat dalam teks tersebut secara lisan atau tulisan dengan bahasanya sendiri. Kemudian, seseorang dikatakan dapat mengkonstruksi bukti apabila seseorang tersebut dapat menyusun suatu bukti pernyataan matematik berdasarkan definisi, prinsip, dan teorema, serta menuliskannya dalam bentuk pembuktian lengkap, baik pembuktian langsung maupun pembuktian tak langsung. Nah, di sini terdapat indikator pembuktian matematika yang dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama ada membaca bukti dan yang kedua mengkonstruksi bukti. Dari setiap dimensi tersebut terdapat aspek yang diukurnya. Nah, kalian bisa lihat dalam tabel berikut ini. Nah, dari berbagai indikator tersebut, sebenarnya setiap indikator itu saling berhubungan dan saling memengaruhi indikator yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa indikator tersebut yang mencakup semua indikator dari kemampuan membaca bukti dan mengkonstruksi bukti, yaitu ada 4 indikator. Yang pertama, kemampuan menerapkan tahapan-tahapan pembuktian pernyataan ke dalam pernyataan lain yang serupa. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan dan memanipulasi fakta-fakta serta mengurutkan langkah-langkah bukti yang diberikan untuk mendapatkan konstruksi bukti yang valid. Kemudian yang ketiga, kemampuan membuat kaitan antara fakta-fakta yang diketahui dalam pernyataan dengan unsur-unsur yang hendak dibuktikan. Kemudian yang terakhir ada kemampuan menggunakan premis, definisi, atau teorema-teorema yang terkait pernyataan untuk membangun suatu pembuktian. Nah, perhatikan di sini ada tabel mengenai KD, IPK, indikator, dan contoh soalnya nanti akan dilampirkan mengenai yang berkaitan dengan kemampuan pembuktian matematis dalam materi trigonometri kelas 11. Baik, di sini ada contoh soal pertama untuk kemampuan menerapkan tahapan-tahapan pembuktian pernyataan ke dalam pernyataan lain yang serupa. Nah, dalam soal di sana terdapat segitiga PQR. Nah, untuk membuktikan bahwa luas segitiga PQR adalah P kuadrat sin beta sin gamma per 2 sin alpha, langkah-langkah pembuktiannya adalah, nah, di sana diuraikan langkah-langkah pembuktian untuk luas daerah segitiga PQR sama dengan P kuadrat sin beta sin gamma per 2 sin alpha. Lalu, perintahnya yaitu dengan cara yang serupa, buktikanlah bahwa rumus luas daerah segitiga PQR di atas juga berbentuk R kuadrat sin alpha sin beta per 2 sin gamma. Nah, jadi di sini siswa harus mampu menerapkan tahapan-tahapan pembuktian pernyataan yang ada ke dalam pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu luas segitiga PQR sama dengan R kuadrat sin alpha sin beta per 2 sin gamma. Nah, selanjutnya untuk contoh soal kedua yaitu kemampuan mengorganisasikan dan memanipulasi fakta-fakta serta mengurutkan langkah-langkah bukti yang diberikan untuk mendapatkan konstruksi bukti yang valid. Nah, di sini
Jika sin A ditambah pi per 3 sama dengan sin A, buktikan bahwa tangan A sama dengan akar 3. Nah, di sana terdapat langkah-langkah pembuktian yang belum lengkap. Maka dari itu, siswa diharapkan dapat melengkapi langkah-langkah pembuktian tersebut. Nah, di sini, siswa yang mempunyai kemampuan baik dalam memvalidasi kebenaran suatu langkah pembuktian akan dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses mengkonstruksi bukti matematis. Nah, siswa tidak akan menuliskan suatu langkah yang salah dalam proses pembuktian suatu pernyataan matematis, sebab sudah mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah satu langkah itu benar atau salah. Baik, di sini ada contoh soal ketiga mengenai kemampuan membuat kaitan antara fakta-fakta yang diketahui dengan pernyataan dengan unsur-unsur yang hendak dibuktikan. Nah, di sini soalnya, jika sin X ditambah 30 derajat sama dengan sin X, buktikan bahwa tangan X sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, berarti kita harus mencari kaitan antara tangan X dengan sin X. Nah, penyelesaiannya, sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, A tambah B di sini dimisalkan dengan X. Berarti sin X sama dengan sin X cos 30 derajat ditambah cos X sin 30. Nah, maka sin X sama dengan sin X kali setengah akar 3 ditambah cos X kali setengah. Nah, di sini semua unsur dibagi dengan cosinus X agar menghasilkan tangen. Nah, jadi sin X per cos X sama dengan sin X kali setengah akar 3 per cos X ditambah cos X kali setengah per cos X. Nah, sin X per cos X itu adalah tangan X. Nah, disinilah pernyataan yang ada dikaitkan dengan unsur yang hendak dibuktikan, yaitu tangan X. Maka muncullah unsur tangan X sama dengan tangan X kali setengah akar 3 ditambah setengah. Dan seterusnya sampai terbukti bahwa sin X tambah 30 sama dengan sin X, hasilnya akan sama dengan tangan X sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya contoh soal terakhir untuk kemampuan menggunakan premis, definisi, atau teorema-teorema yang terkait pernyataan untuk membangun suatu pembuktian. Nah, soalnya, buktikan identitas trigonometri berikut ini, yaitu 2 kurangi sekant kuadrat A per sek kuadrat A sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat A. Nah, pembuktiannya yaitu, di sini digunakan identitas trigonometri, yaitu cos X sama dengan 1 per sekant X. Nah, di sini menggunakan identitas kebalikan. Kemudian identitas yang kedua yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, yaitu identitas Pitagoras. Nah, di sini dibuktikan dari ruas kiri. 2 kurangi sekant kuadrat A per sekant kuadrat A sama dengan 2 per sekant kuadrat A kurangi sekant kuadrat A per sekant kuadrat A. Sama dengan 2 kali cos kuadrat A kurangi 1. Sama dengan 2 kali 1 kurangi sin kuadrat A dikurangi 1. Sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat A. Jadi terbukti bahwa 2 kurangi sekant kuadrat A per sekant kuadrat A sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat A. Nah, secara umum, perbedaan antara kemampuan mengkonstruksi bukti matematis dengan kemampuan membaca bukti adalah mengkonstruksi bukti matematis merupakan suatu kegiatan untuk menuliskan suatu bukti, sedangkan membaca bukti matematis berkaitan dengan memahami sebuah bukti yang sudah dikonstruksi. Nah, hal tersebut menyiratkan bahwa kedua kemampuan tersebut penting untuk dimiliki oleh peserta didik, sehingga tujuan belajar bukti adalah antara lain yang pertama, pemahaman terhadap kemanfaatan bukti matematis sebagai alat untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu bernilai benar atau salah. Kemudian yang kedua, bukti merupakan objek dari belajar matematika. Dan yang terakhir, pemahaman bukti matematis bersesuaian dengan umur dan tingkat daya pikir peserta didik. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai motivasi belajar peserta didik. Motivasi berasal dari kata Latin, yaitu movere, yang artinya dorongan atau daya penggerak.
Nah, menurut Fillmore H. Stanford dalam buku Mangkunegara tahun 2017, halaman 93 mengatakan bahwa motivation is an energizing condition of the organism that serves to direct the organism toward the goal of a certain class. Yang artinya motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai motivasi belajar. Nah, menurut Sudirman tahun 2018, motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan mencapai suatu tujuan. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar peserta didik, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun pengertian motivasi belajar menurut Sudirman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, berdasarkan pendapat Sudirman tersebut, maka motivasi belajar dapat merupakan penggerak dalam diri peserta didik untuk kelangsungan belajar dan memberikan semangat kepada peserta didik untuk meraih tujuan yang hendak dicapai. Nah, kemudian ada pengertian motivasi menurut Luthans tahun 1992. Nah, motivasi menurut Luthans berasal dari kata Latin movere, artinya bergerak. Nah, motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan atau intensif. Nah, jadi motivasi itu timbul dari diri kita apabila kita memiliki kebutuhan yang perlu kita penuhi. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka yang memiliki kebutuhan yaitu uang akan memiliki motivasi untuk bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang ketiga ada menurut Uno, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada diri peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Jadi, motivasi belajar itu terdapat dalam diri peserta didik itu sendiri dan juga dari dorongan orang lain dan lingkungan sekitar atau eksternal yang dapat mengubah tingkah laku seseorang peserta didik menjadi lebih baik. Nah, jadi motivasi belajar itu dapat timbul dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sekitar yang mendukung. Nah, intinya apapun yang membuat peserta didik menjadi lebih baik atau lebih semangat dalam belajar, mengejar cita-citanya, meraih prestasi, itu merupakan motivasi bagi peserta didik. Dari beberapa pengertian motivasi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri peserta didik maupun dari luar diri peserta didik yang mampu meningkatkan kegairahan peserta didik dalam belajar dan serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan tetap mempertahankan usahanya dengan keyakinan bahwa pemahaman akan memberikan hasil yang bernilai dan bermanfaat. Nah, selanjutnya Sukma Dinata pada tahun 2011 mengatakan bahwa motivasi memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama mengarahkan atau directional function. Nah, dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Nah, apabila sasaran atau tujuan merupakan suatu yang diinginkan oleh individu, maka motivasi tersebut berperan mendekatkan. Sebaliknya, apabila sasaran tidak diinginkan oleh individu, maka motivasi itu berperan menjauhkan. Nah, yang kedua yaitu fungsinya mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan.
Nah, apabila motivasinya besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Nah, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang akan melakukan kegiatan itu dan dapat melahirkan prestasi yang baik dan sasarannya juga akan tercapai. Nah, menurut Samsu Yusuf, dalam skripsi Rima Rahmawati tahun 2016, motivasi belajar dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal terbagi lagi menjadi dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, untuk faktor fisik diantaranya yaitu gizi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Sedangkan faktor psikologis itu merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada peserta didik. Nah, faktor ini menyangkut kondisi rohani dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua untuk faktor eksternal. Ini dibagi lagi menjadi dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial diantaranya yaitu guru, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor non-sosial ini merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar peserta didik seperti udara, waktu, tempat belajar, dan fasilitas belajar. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi motivasi belajar peserta didik. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri maupun dari luar peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar menurut UNO tahun 2011. Di antaranya yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Nah, seorang peserta didik yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi cenderung akan menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa menunda-nunda kegiatan pekerjaan. Kemudian yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Kadang seseorang dalam menyelesaikan tugasnya itu karena adanya dorongan menghindari kegagalan. Kemudian yang ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan. Nah, peserta didik yang ingin mendapatkan nilai pelajarannya tinggi atau ingin mendapatkan ranking di kelas, maka akan belajar dengan tekun dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dengan tuntas. Kemudian yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Kemudian yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Simulasi maupun permainan merupakan salah satu kegiatan yang menarik dalam belajar. Nah, dengan adanya kegiatan yang menarik, dapat memotivasi dan menggairahkan peserta didik untuk belajar sehingga peserta didik menjadi aktif di kelas. Kemudian yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai kemampuan pembuktian matematis ditinjau dari motivasi belajar peserta didik. Nah, kemampuan pembuktian matematis pada peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu motivasi belajar peserta didik. Nah, motivasi belajar dalam proses pembelajaran matematika sangat diperlukan dan guru harus senantiasa memberikan motivasi-motivasi dalam setiap proses pembelajaran, karena itu akan sangat berguna dalam keberhasilan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, Mujiman tahun 2007 mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran akan selalu didahului oleh proses pembuatan keputusan-keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Apabila motivasinya cukup kuat, maka ia akan memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar. Sebaliknya, apabila motivasinya tidak cukup kuat, maka ia akan memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan belajar. Nah, dalam belajar matematika, seseorang yang memiliki motivasi kuat tentu tidak akan mudah menyerah dalam belajar dan menyelesaikan soal matematika, termasuk soal-soal pembuktian matematis.
Nah, mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar mampu mencapai hasil yang baik dalam proses belajar maupun saat tes pembuktian matematis. Nah, agar peserta didik memiliki kemampuan pembuktian matematis yang tinggi, maka dari itu, motivasi belajar peserta didik perlu ditingkatkan. Adapun cara meningkatkannya adalah yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, dengan meragamkan metode pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai peserta didik yang aktif. Nah, misalnya ketika ada suatu pernyataan yang perlu dibuktikan, cobalah ajak peserta didik untuk mengemukakan argumennya guna menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Nah, jadi peserta didik di kelas tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga ikut aktif sehingga kemampuan peserta didik terus berkembang. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, dengan menampilkan visualisasi pada pembelajaran, peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Nah, jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Nah, misalnya dalam materi trigonometri, belajar mengenai sudut dalam sebuah segitiga. Nah, peserta didik disuruh untuk membuktikan suatu identitas trigonometri. Nah, guru di sini dapat menggunakan media seperti PowerPoint atau alat peraga untuk membantu peserta didik agar lebih terbayang bagaimana konsepnya dan akan mempermudah dalam melakukan proses pembuktian matematisnya. Kemudian yang keempat, mengadakan evaluasi secara berkala. Nah, di sini dapat dicoba dengan membuat penilaian terkait aktivitas peserta didik seperti kuis dan tugas. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemampuan pembuktian matematis merupakan kemampuan harus dimiliki oleh setiap peserta didik, karena melalui kemampuan tersebut, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, berpikir matematis tingkat tinggi, tidak mudah mempercayai sebelum ada bukti, serta bekerja secara teratur dan sistematis. Nah, kemampuan pembuktian matematika memerlukan kemampuan dalam berpikir, bukan hanya menghitung dan menyelesaikan masalah saja, sehingga motivasi belajar pada peserta didik memberikan pengaruh dalam hal pembuktian matematika. Nah, kemampuan pembuktian matematis dapat berkembang pada peserta didik apabila peserta didik tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, karena pembuktian matematis membutuhkan proses yang cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, apabila kita ingin mengembangkan kemampuan pembuktian matematis pada peserta didik, maka tingkatkanlah motivasi belajar peserta didik itu sendiri dengan berbagai cara. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kemampuan pembuktian matematis ditinjau dari motivasi belajar peserta didik. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.